Selamat datang di Nafas Baru, tempat di mana kata bukan sekadar rangkaian kalimat, tapi jembatan antara hati dan kesadaran. Jika kamu membuka video ini karena hatimu sedang lelah, karena langkahmu mulai kehilangan arah, dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Karena mungkin, bukan semesta yang menjauh, tapi dirimu yang terlalu lama diam di tengah bisingnya dunia. Dunia yang membuatmu berpura-pura kuat, padahal malam-malammu diisi dengan tangis yang tak sempat terucap. Dunia yang menuntutmu untuk selalu tersenyum, bahkan ketika jiwamu sedang berdarah. Tapi tenang, kali ini kamu tak perlu jadi kuat. Kamu hanya perlu jujur. Karena kejujuran dengan diri sendiri adalah langkah pertama menuju kesembuhan yang sebenarnya, kegelapan yang diam. Ada masa dalam hidup ketika kamu bangun pagi dan merasa tak ada lagi gunanya. Kamu menatap langit-langit kamar dan bertanya pelan, untuk apa semua ini? Tubuhmu hidup, tapi hatimu mati rasa. Kamu berjalan tapi tak tahu arah. Kamu bekerja tapi tak tahu makna. Kamu beribadah tapi tak lagi merasa dekat dengan Tuhan. Semua terasa datar. Kamu hanya mengikuti arus. Seperti kapal tanpa nahkoda, orang lain menganggap kamu baik-baik saja. Karena kamu masih tertawa, masih bekerja, masih menjawab pesan. Tapi hanya kamu yang tahu, setiap kali malam datang, ada perasaan hampa yang menelanmu. Ada yang hilang. Bukan benda, bukan orang, tapi engkau diri sendiri. Dan di titik itu, banyak orang mulai berpikir bahwa hidup ini tidak adil, bahwa Tuhan diam, bahwa doa hanyalah rutinitas kosong. Padahal tidak. Yang sebenarnya terjadi adalah jiwamu sedang dipanggil untuk berhenti berlari. Dunia yang terlalu bising. Kita hidup di zaman di mana segalanya cepat. Cepat kaya, cepat sukses, cepat viral, tapi tak ada yang mengajarkan bagaimana cara menjadi tenang. Kita berkompetisi tanpa sadar, membandingkan hidup dengan layar ponsel. Kita iri dengan kebahagiaan orang lain yang sebenarnya juga palsu, dan mengukur harga diri dengan pencapaian, bukan kedamaian. Padahal, kata para stoik, yang membuat manusia menderita bukanlah dunia, tapi pikirannya sendiri. Kita menderita bukan karena kurangnya keberuntungan, tapi karena kita terlalu sibuk memaknai hidup lewat kacamata orang lain, dan itu membuat kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang, karier, kalau kita kehilangan diri sendiri. Fase lelah yang disucikan. Dalam filsafat Islam, kelelahan bukanlah kutukan. Kasat lema tazkiyah, proses penyucian jiwa. Ketika Allah membiarkanmu merasa hampa, itu bukan karena ia pergi, tapi karena ia ingin kamu berhenti mencari kebahagiaan di luar diri. Allah sedang memanggilmu pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hatimu sendiri. Imam Al-Ghazali menulis, ketika hati dipenuhi dunia, maka ia menjadi gelap. Tapi ketika dunia dikeluarkan dari hati, maka Allah menaruh cahaya di sana. Mungkin itu sebabnya, semakin kamu lelah mengejar sesuatu di luar sana, semakin besar kemungkinan kamu sebenarnya sedang diarahkan untuk menengok ke dalam. Lelahmu bukan tanda akhir. Lelahmu adalah awal dari kesadaran baru. Kesadaran stoik, mengendalikan yang bisa dihendalikan. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengajarkan dua hal sederhana. Pertama, ada hal yang bisa kamu kendalikan. Kedua, ada hal yang tidak bisa. Masalahnya kita sering menukar keduanya. Kita ingin mengendalikan masa depan, perasaan orang lain, hasil usaha, takdir. Tapi kita lupa mengendalikan satu hal yang paling penting, pikiran kita sendiri. Ketika kamu lelah, bukan dunia yang terlalu keras, tapi pikiranmu yang belum tahu cara berdamai. Dalam stoikologi, ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Dan bukankah itu yang diajarkan Islam juga? Bahwa sabar bukan berarti diam, tapi terus berjalan walau tertatih. Dengan hati yang percaya, filsafat Islam di balik gelap ada cahaya. Allah tidak pernah menciptakan malam tanpa fajar. Bahkan ketika kamu merasa doamu tak pernah dijawab, itu bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena ia sedang menyiapkanmu untuk jawaban yang lebih besar. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, kesulitan bukan penghalang rezeki, tapi jalan yang mengantar menuju rezeki yang hakiki, yaitu kesadaran. Kelelahan itu kadang bukan tanda gagal, tapi cara Allah membersihkan ambisi yang berlebihan. Allah tahu kapan waktumu bangkit, dan kadang, sebelum kamu sampai di puncak, kamu memang harus melewati lembah. Paradoks menemukan arah lewat kehilangan. Banyak orang mengira hilang arah itu tanda tersesat. Padahal dalam perjalanan batin, hilang arah justru seringkali berarti kamu sudah keluar dari jalan yang salah. Tuhan membiarkanmu tersesat dari dunia agar kamu menemukan diri.
Ia mematikan keinginanmu pada manusia, agar kamu kembali bergantung padanya. Dan begitulah cara semesta bekerja. Sebelum Allah menyembuhkan, Ia akan mengacaukan. Sebelum Ia mengangkat, Ia akan merendahkan. Sebelum Ia memberi arah, Ia akan membuatmu kehilangan arah, agar kamu belajar menyimak keheningan, kesadaran diri ketika Diam pun menyembuhkan. Stoikologi mengajarkan apatia. Bukan berarti mati rasa, tapi kedewasaan batin, kemampuan untuk melihat sesuatu tanpa terbakar olehnya. Islam mengajarkan hal serupa. Muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam diam dan sepi. Jadi ketika kamu merasa lelah, berhentilah sejenak tapi jangan menyerah. Tutup matamu, tarik napas dan bisikan dalam hati. Aku tidak sedang gagal, aku sedang belajar menerima. Kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya sedang disuruhku berjalan lebih pelan. Memaafkan diri sendiri. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menghukum diri atas masa lalu, atas kesalahan, atas kegagalan. Padahal Allah sendiri jauh lebih lembut dari yang kita kira. Dia tidak menuntutmu untuk sempurna. Misalnya untuk kena kembali. Kamu tak perlu menebus semua kesalahanmu dalam sehari. Kamu hanya perlu mulai berdamai dengan dirimu hari ini. Karena bagaimana mungkin kamu ingin tenang jika kamu masih terus memusuhi diri sendiri? Kembali ke arah, kesadaran adalah jalan pulang. Setiap orang punya titik baliknya, dan mungkin inilah milikmu. Titik di mana kamu sadar bahwa kebahagiaan bukan di ujung kesuksesan, tapi di ketenangan menerima perjalanan. Bahwa kehilangan bukan akhir, tapi ruang untuk menemukan yang lebih hakiki. Bahwa arah bukan ditemukan di luar, tapi di dalam, di hati yang sadar bahwa setiap napas adalah peluang untuk berubah. Tuhan tidak ingin kamu sempurna, Dia hanya ingin kamu kembali sadar. Jika kamu mendengar ini sampai akhir, itu artinya kamu belum menyerah, dan itu sudah cukup. Jangan buru-buru mencari cahaya di luar sana. Kadang cahaya itu lahir dari luka yang kamu rawat dengan sabar. Jadi tenanglah sebentar. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu naik, dan bisikkan pelan, aku masih di sini dan Tuhan masih bersamaku. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu orang lain menemukan cahaya yang sama. Tekan like bukan untuk angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk sembuh. Tulis di kolom komentar, aku masih bertahan, karena mungkin kalimat kecilmu bisa menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Dan jangan lupa subscribe Nafas Baru, agar setiap kali hatimu mulai lelah, ada kata yang mengingatkanmu untuk pulang. Nafas Baru, tempat jiwa berhenti berlari, dan mulai belajar memahami